dimanapun kita berada atau bagaimanapun keadaannya, yang penting itu adalah gimana kita beradaptasi gitu loh. Bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan itu. Ya, terus apa pelajaran ini yang bisa diambil dari pandemi ini? Mungkin bisa disampaikan. Nah, cuma tadi pertanyaannya tuh, apa sih pelajaran yang bisa diambil? Itu cuma bisa bilang, sabar sih. Karena emang beneran nggak tahu apa yang ini di sini ya, ini di sini aja lah pelajarannya. Beneran nggak tahu besok itu apa yang bisa terjadi tuh. Pemerintah tuh kayak bener-bener peraturan itu adalah daily gitu loh, daily rule. Kayak contohnya kemarin nggak ada peraturan kemarin nggak ada peraturan masker. Hari ini ada peraturan masker. Besok tiba-tiba ganti lagi karena itu yang terjadi semenjak awal COVID ini muncul gitu. Jadi kayak tiba-tiba itu. Jadi kayak kita sendiri tuh udahlah sekarang kita lakukan apa yang bisa, lakukan semua plan harian kalian karena kita belum tahu besok kita tiba-tiba nggak dibolehin lagi datang ke kampus gitu kan, kata supervisor juga bilang kayak gitu. Kalau emang masih ada waktu hari ini ngerjain sesuatu di kampus, kerjain kata dia. Kita nggak tahu besok tiba-tiba nggak boleh lagi datang 1 bulan 2 bulan, terus nggak ada progres, pusing kan katanya gitu. Ya makanya sekarang ini jadi datang terus ke kampus sampai hari Minggu pun, ya karena ini nggak tahu besok tiba-tiba, udah besok kita stop, universitas tutup gitu. Sedangkan kita kan kesini sekolah, masih ingin kesini kan sekolah yang notabene sekolahnya adalah lewat lab, belajarnya lewat lab. Lah kalau itu nggak ada, apa yang mau di istilahnya mau dilaporkan gitu, apa mau di report gitu. Terus kalau ditanya lagi nih, pelajaran apa yang bisa diambil selama COVID-19 ini? Yang pertama, itu sabar. Yang kedua, kalau ini khusus diri ini ya, bersyukur. Kenapa ini bilang bersyukur? Karena alhamdulillah Inen sama suami, pekerjaannya, ya walaupun ada yang hilang, itu udah pasti ada yang hilang. Cuman dibandingkan orang lain yang benar-benar hilang total, alhamdulillah Inen sama suami masih ada gitu. Kita masih bisa hidup, masih bisa tinggal di sini, masih bisa makan, masih bisa nolongin saudara gitu-gitulah. Itu satu, masih bersyukur. Bersyukur banget karena alhamdulillah tidak terlalu terdampak dalam segi ekonomi, alhamdulillah sekali. Yang ketiga, kembali lagi sih, Inen bilangnya tuh selalu cuma bersabar, berserah. Karena beneran, kita nggak tahu. Ini tuh dalam segi peraturan ya, dan itu dalam segi kehidupan juga kita nggak pernah tahu kan besok apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya sama, ini si COVID ini juga nggak tahu besok tiba-tiba apa lagi nih, pemerintah mau bilang apa lagi nih gitu. Karena emang tiap hari kan premiernya konferensi pers bilang, ini ditutup, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu-gitu. Jadi ya itu, mungkin 3 itu sih, bersyukur, berserah, bersabar. Pelajarannya banyak bersabar, lebih banyak bersyukur. Semua di luar sana orang yang kerjaan, bukan cuma orang kecil, orang besar juga pada empot-empotan juga kan gitu, masalah perekonomian dan lain-lain gitu. Terus berserah, apa sih yang akan terjadi setelah ini, ya udah berserah sama Allah. Ada ini nggak pesan-pesan khusus gitu buat mereka yang sedang berjuang melawan pandemi ini, terutama yang memang benar-benar terdampak ya? Pesannya gimana ya? Ya pesan pertamanya tuh gini, bersabar, udah itu aja sih.
Karena kan di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Di balik kesusahan pasti ada kemudahan. Insya Allah, gini ya, jujur ini mau cerita aja lah secara ini. Jujur ini nggak pernah loh, bener-bener nggak pernah membayangkan dalam hidup ini sama sekali akan adanya begini gitu loh. Akan adanya satu dunia yang kita disuruh stay di rumah, dan ini juga nggak pernah ngebayangin kalau kita umat manusia harus pakai masker, itu nggak pernah terbayangkan sama sekali. Karena emang nggak pernah dengar yang namanya berita tentang flu Spanyol itu kan. Katanya kan ternyata dulu juga pernah ada kan flu Spanyol. Dan itu ini baru dengar flu Spanyol itu sekarang setelah adanya COVID. Cuman terus ditambah lagi tuh kalau lagi di kampus kan selama masa pandemi ini, ini nggak pernah nyangka ternyata harus sekolah dalam masa yang kayak gini gitu loh. Yang semuanya, ya maksudnya kita tidak sebebas dahulu lah intinya. Kayak segala bentuk mesin permesinan tuh harus ada aturannya, sistem bookingnya jadi lebih repot karena kita kan nggak boleh rame-ramean, ya gitu. Terus Mungkin apa? ada pengaruh dari media juga kali ya. Kalau zaman yang dulu itu kan sama sekali ya kita banyak sih dari kita yang baru tahu sekarang-sekarang gitu kan. Ya karena emang informasi di zaman dulu tuh nggak seperti sekarang gitu. Kalau sekarang kan sangat mudah diinformasikan, terus orang-orang malah jadi panik juga ya. Bisa jadi juga sih Nah, pengaruhnya. itu benar. Itu kenapa ini bilang benar? Awal-awal, ini mau jujur awal-awal waktu bulan April dulu-dulu itu yang pas awal-awal, itu ini tuh orang yang mantengin news terus, newsnya Australia terus gitu kan. Karena kayak ini tuh pernah ngalamin panic buying, cuman sekali doang. Bener-bener cuman sekali pada saat karena mantengin terus kan itu si news itu, wah ini kasusnya gini-gini, kita bakalan kayaknya gini-gini gitu kan. Waduh, nanti nggak boleh keluar. Pikirannya tuh kan gitu kan. Pikirannya tuh udah kayak Wuhan gitu loh, kayak nggak boleh keluar dan lain-lain gitu. Itu kan pemikirannya kan. Sudah langsung, ayo kita belanja ini, kita harus sediain semua makanan di rumah gitu-gitu kan. Karena dipantengin terus newsnya. Sampai akhirnya ada orang yang ngomong, udah nggak usah diliatin newsnya. Udah biarin aja kalau ada yang ngasih tahu kamu tiba-tiba, kita harus kayak gini, ya udah lakuin gitu. Nggak usah diliatin beritanya, karena berita tuh headline-nya tuh kemana-mana kan. Kalau mau baca ya, kalau mau tahu jelas kan baca itu tuh bukan nggak terjadi di Indonesia doang, di sini juga. Jadi emang harus baca gitu kan kalau mau tahu isinya apa gitu. Nah, sampai akhirnya yang sekarang nih, lockdown yang sekarang, tuh ini nggak mantengin news, bener-bener bodo amat gitu. Itu tahu kasus 400 itu gara-gara supervisor. Kan kita punya grup WhatsApp. Itu supervisor tuh kerjaannya tiap hari ngasih tahu kita berapa kasus. Begini kasusnya, hey, bekerjalah lebih giat gitu. Mana tahu besok kita tutup gitu. Nggak tahu tuh, mungkin si supervisor pengen kita kerja keras terus tiap hari kan, supaya maksudnya ya karena itu kita nggak tahu kita tutupnya kapan gitu kan. Itu tuh tahu kasus-kasus itu dari supervisor, kayak penggunaan masker. Tahunya juga dari supervisor, dia yang bilang kita udah masker udah wajib ya katanya gitu. Jadi tapi lebih aman, lebih ngerasa nggak stres gara-gara nggak ngeliatin berita. Ya udah hidup berlalu, maksudnya hidup ya gitu aja tiap hari datang ke kampus. Oke, kita social distancing sekarang, kita harus pakai hand sanitizer. Oh ya udah, nggak tahu ada apa-apa. Oh nggak tahu ada kasus berapa gitu tiap hari tuh ini. Oh tapi semenjak kasusnya naik ini beberapa hari ini kan 400, 300 gitu-gitu kan dalam satu hari. Itu tuh si supervisor tuh tiap hari. Tiap dari pagi tiba-tiba ngomong kasus. Siang ngomong lagi. Itu. Tapi lebih enak kalau nggak nonton berita, jujur. Sama aku juga udah nggak nonton. Iya udah biarin aja gitu loh. Bukan biarin masalah nggak peduli si social distancing dan teman-temannya. Ya udah gitu. Kasusnya akan begitu terus. Gitu. Benar-benar. Jadi buat teman-teman yang masih berjuang, tetap sabar dan juga Ya itu sih. bersyukur ya.
Apa? Iya, karena bingung juga kan kalau mau kasih pesan apa gitu. Karena kan sekarang itu beneran apa ya? Sekarang tuh masa yang emang sulit kan, sulit untuk semua orang. Yang untuk berpindah kita untuk berjuang pun tidak mudah gitu. Karena kan kita dibatasi oleh peraturan-peraturan dan teman-temannya kan. Jadi ya udah bersabar aja, bersabar. Ya pastilah, pasti berjuang kan masing-masing. Tapi dalam perjuangan itu sisipin kesabaran aja ya udah gitu, sabar aja udah. Karena ya udah kan pasti di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nanti insya Allah. Yap. Setelah, mungkin 2020 tuh tahunnya si COVID kali, tahun depan udah nggak tahun COVID lagi, tahun emas. Amin, amin ya. Amin. Semoga. Tiba kita semua dilimpahi rahmat yang nggak terduga kan, gara-gara kan Allah kan juga janjiin setelah kesulitan pasti ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan. Ya udah tahun 2020 kesulitannya, tahun depan kemudahannya, insya Allah. Amin. Insya Allah. Amin. Atau nggak sampai tahun depan lah, satu bulan lagi lah kita amin. Segera ya. Jadi Amin. kita masih harus tetap berjuang nih, seperti Indin yang tadinya berjuang untuk bisa sampai ke sana, ternyata ya seterusnya gitu, namanya hidup kan, hidup adalah perjuangan katanya. Jadi berjuang terus kita, jadi jangan patah semangat ya semuanya. Ya. Nah, terus pertanyaan terakhir nih, mau nanya, ini sendiri kan tadi udah bilang tuh pengen meneruskan kehidupan di sana ya. Pengen coba-coba negara lain nggak sih, atau ya udah nyaman aja gitu di situ? Oh, gini, kalau ditanya pengen mencoba negara lain, pasti pengen. Karena kan pengen tahu, oh apalagi sih bedanya gitu. Kan ini udah ngerasain tuh Indonesia, Korea sama Australia yang beda gitu kan. Yang berbeda lah, masing-masing punya ciri-ciri masing-masing gitu. Kira-kira negara ini misalnya kayak ya negara di mana lah, Eropa atau mana-mana, kayak apa sih gitu. Itu pasti. Cuman sekarang di titik ini mungkin kalau emang ada kesempatan mau mencoba beberapa saat di negara-negara mana itu. Cuman kalau pada saat sekarang, kalau bisa memilih untuk kehidupan lamanya gitu ya, setelah sekolah ini selesai, kan kalau boleh memilih ya, kalau emang jalannya nggak di sini juga nggak apa-apa, ya itu maunya di sini, maunya di Australia untuk tinggal lebih lama gitu loh, untuk lebih lama berjuang, baik itu menuntut ilmu, kan ilmu nggak cuma sampai S3 kan, masih ada SS yang lainnya nanti kan setelah S3 gitu. Ya, jawabannya ya kalau bisa, maksudnya kalau ada jalannya maunya di sini gitu. Semoga ya. Amin. Amin, semoga. Amin, kalau emang ada jalannya. Kan nanti bisa ngundang Pujian sama Kartika ke sini. Ditunggu undangannya. Amin. Ini kami tunggu, Nin. Amin. Ya udah ke sini toh. Itu beli tiket lah dari sekarang. Mana tahu kan tiket pada Lagi murah. murah nggak? Walau mahal. Mahal sih sekarang karena nggak ada penerbangan. COVID soal. Indonesia katanya lagi murah loh. Apa? Kalau di Indonesia tiket lagi murah kalau mau mudik. Iya, Oh iya. tapi harus tes rapid kan? Iya, tes rapidnya pun sekarang dimurahkan. Jadi paling mahal 180.000 apa. Oh, Jadi aturannya. Kalau kasihan juga kalau nggak tahu ya, takut juga sih ngomong ini. Kasihan juga gitu loh kalau malah dibisnisin. Karena kan ada orang-orang yang misalnya kayak harus bepergian tapi harus tes terus kan, harus berapa modalnya. Padahal mana tahu kan orang tersebut berpergiannya karena bisnis, yang bisnisnya juga belum banyak untungnya, tapi harus tes COVID pulang pergi kan juga lumayan. Ya, alhamdulillah lah kalau kayak gitu. Kalau udah dimurahin itu sih. Gimana kalau ini boleh nanya nggak sih? Itu gimana Kartika sama Pujian COVID hidupnya?
Kalau di sini sih ya, kalau untuk kehidupan, kalau aku kan ngekos ya, jadi lebih banyak menghabiskan waktu di kos. Kalau misalkan keluar-keluar kayak gitu, kalau misalkan ke mall diwajibkan pakai masker. Terus kalau di kantor juga pakai masker, pakai apa ya, protokol kesehatannya emang dijalankan sih. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari emang karena udah capek kerja, jadi ya sering di kos, ya udah di kos aja. Paling itu sih. Makan-makan di restoran gitu bareng-bareng sama teman-teman itu Enggak, nggak? kalau makan-makan gitu enggak sih, paling kalau mau makan di luar pun pesen sih via apa, ojek online ya. Itu paling. Kalau Ya Kak, kalau sekarang sih mengurangi aktivitas di luar lah kalau bisa Hmm. gitu sih. Karena kan emang di Indonesia masih kasusnya masih terus bertambah ya. Belum turun gitu sih. Jadi ya antisipasi lah. kalau Kartika sama. Aku sih termasuk yang sebenarnya terdampak juga ya, kan baru lulus gitu sebelum COVID ini. Jadi terdampak sulit cari kerja lagi. Tapi alhamdulillah ternyata masih ada gitu. Masih ada perusahaan yang mau waktu itu ngerekrut di saat benar-benar saat pandemi banget gitu. Itu Iya. benar-benar pandemi yang baru baru Mm. tiba-tiba disuruh lockdown gitu, tapi dia malah ngerekrut. Jadi ya alhamdulillah emang ada rezekinya juga, walaupun kondisi seperti ini. Sama kalau di kantor sih sama sih, tetap ada wajib pakai masker kayak gitu. Tapi kalau beli makan ojol gitu masih tetap juga di ya semoga sih awalnya panik sih, awalnya apa ya, di orang-orang di kantor kan awalnya juga nggak terlalu peduli ya, sampai akhirnya ada aturan wajib masker, jadi ngerasa lebih aman karena awalnya orang-orang benar-benar nggak peduli banget, apalagi orang-orang yang apa ya, maksudnya yang merasa tidak punya potensi menularkan atau ditularkan dari manapun kan. Sekarang sih udah mendingan dan udah nggak terlalu panik kayak awal lagi. Iya sih, emang kan sebenarnya bingung juga tuh maksudnya gini loh. Ini kan si COVID ini tuh nggak jelas kan, dia tuh nularinnya gimana gitu kan. Apa jangan-jangan dia ditiup angin aja tiba-tiba kena kulit kita, kita juga kena COVID, nggak jelas kan sekarang itu. Jadi ya kalau bisa, maksudnya kalau kita bisa ngelakuin apa aja yang, maksudnya lakuin apa aja yang bisa kamu lakuin untuk stop spreading the virus gitu loh. Jadi kayak ya gitu karena beneran nggak tahu kan dia tuh kena ke kalian tuh maksudnya ke kita tuh gimana gitu, apa tiba-tiba dia apa dihembuskan angin ke mata tiba-tiba lu semuanya kena gitu kan. Hmm. Ya itu kan contohnya kenapa bisa tiba-tiba satu orang bisa ngenain 100 orang kan, itu juga kan ngeri juga kan sebenarnya Hmm. tuh. Itu sih mungkin pesan pesan paling pentingnya sekarang itu, yaitu lakukan apa aja yang bisa kamu lakukan untuk bantu berhentiin virusnya menyebar. Kayak gitu aja. Mau itu pakai masker kayak, mau itu cuci tangan, mau itu social distancing, ya itu. Ya Sama udah, ini mungkin doang sih yang bisa kita lakukan. Kita udah nggak bisa, kalau nungguin obat, belum tentu obatnya berhasil. Maksudnya kalau belum tentu juga obatnya cocok atau gimana kan? mm, sama saling bantu ya untuk yang Iya. terdampak dengan lebih parah dengan yang masih bisa saling bantu satu sama lain. Iya. Ya, mungkin cukup sekian dulu nih untuk perbincangan kita hari ini. Makasih banyak ya buat Inin untuk sudah sharing pengalamannya. Ada yang disampaikan nggak Nin mungkin yang lainnya? Eh, terima kasih ya. Pertama Mungkin mau ucapin terima kasih buat Kartika sama Pujen udah ngasih waktu ya kan sih untuk bercerita, curhat, ketemu sama teman-teman lagi ini, bercerita bagaimana nih kehidupan di sini, baik itu sebelum ataupun sesudah pandemi.
Kalau apa yang mau disampaikan, apa ya? Udah sih, tadi udah banyak kayak udah hampir setengah hari ya kita bercerita ya. Kayak udah lama banget gitu berceritanya. Jadi mungkin ya udahlah dirangkum aja, rangkum sedikit lah. Dimanapun kita berada atau bagaimanapun keadaannya, yang penting itu adalah gimana kita beradaptasi gitu loh. Bagaimana kita beradaptasi dengan keadaan itu. Baik itu Inen sampaikan dalam sebelum pandemi ya. Jadi sekarang Inen ada di sini. Ya ini bagaimana caranya Inen beradaptasi dengan kehidupan di sini agar bisa hidup gitu kan. Agar bisa hidup. Sama setelah pandemi ya bagaimanapun keadaannya, kita ya gimana kita beradaptasi dengan keadaan ini gitu. Jangan kita mundur tapi kita adaptasi terus maju gitu. Gitu sih. Mungkin itulah kan yang dianggap orang adalah new normal ya, kita harus berhadapan, maksudnya kita harus hidup berhadapan dengan si COVID dengan cara-cara new normal gitu aja sih. Statement terakhir. Makasih banyak. Walaupun di sini udah mau 11:30 malam ya. Makasih loh udah lo ngeluangin waktu. Nin untuk waktunya. Ya nggak apa-apa, itu makan bercanda, coy. Ya, makasih banyak Nin. Makasih Nin. Oke. Tadi seru banget ya pembicaraan kita sama Inin. Kalau kalian ada pertanyaan lain atau punya pengalaman yang ingin dibagi, silakan komen di bawah ya. Terima kasih semuanya sudah menonton episode kali ini. Tetap semangat dan tetap berjuang. Jaga kesehatan selalu ya guys. Yuhu. Saya Fauzan. Saya Tika. Kami pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.